Bangsa Semit atau dalam bahasa Arab disebut Asy'ub Asyamiyah meliputi bangsa Aramia, Venesia, Ibrani, Arab, Yaman, Babilonia, Assyria, serta keturunan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar semuanya, berjumpa kembali dengan saya Wulandari dalam mata kuliah Fikih Lugha. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang asal-usul bahasa menurut sarjana Arab. Nah, pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas sebuah tema yang tidak kalah penting, yaitu bahasa Arab dan rumpun bahasa Semit. Tema ini menjadi dasar bagi kita untuk memahami kedudukan bahasa Arab dalam sejarah kebahasaan dunia dan kekerabatannya dengan bahasa-bahasa lain yang masih satu rumpun. Setelah menyimak video ini, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep bahasa Semit. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua adalah mahasiswa mampu mengetahui sejarah perkembangan rumpun bahasa Semit. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami posisi bahasa Arab dalam rumpun tersebut. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengenali karakteristik utama bahasa-bahasa Semit. Dengan memahami tujuan ini, diharapkan kita bisa mengaitkan kajian fikih lugha dengan sejarah perkembangan bahasa. Baik, kita bahas yang pertama terkait siapa itu bangsa Semit. Bangsa Semit atau dalam bahasa Arab disebut Asy'ub Asyamiyah meliputi bangsa Aramia, Venesia, Ibrani, Arab, Yaman, Babilonia, Assyria, serta keturunan mereka. Rumpun bahasa Semit merupakan bagian dari keluarga besar Afro-Asiatik yang tersebar di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara hingga sebagian Afrika Timur. Rumpun ini berperan besar dalam perkembangan sejarah dan agama, sebab bahasa Semit menjadi medium utama dalam teks-teks keagamaan penting. Al-Quran dengan bahasa Arab, Taurat dengan bahasa Ibrani, dan Injil dengan bahasa Aram. Kajian bahasa Semit penting bukan hanya dalam linguistik, tetapi juga dalam sejarah dan agama. Karena banyak peradaban besar yang menggunakan bahasa-bahasa Semit ini. Selanjutnya, kita akan membahas terkait sejarah bahasa Semit. Asal-usul bangsa Semit masih diperdebatkan para sarjana. Ada yang berpendapat bahwa bangsa Semit berasal dari Ethiopia atau Habsyah. Ada juga yang mengatakan bahwa bangsa Semit itu berasal dari Afrika Utara, Armenia, hingga wilayah utara Irak. Ada pula pandangan yang menyebut mereka berasal dari barat daya Jazirah Arab, seperti Hijaz, Najd, dan Yaman. Istilah Semit pertama kali diperkenalkan oleh seorang orientalis Jerman bernama Schleicher pada tahun 1781 Masehi. Nama Semit ini diambil dari Sam, yang merupakan nama dari salah satu putra Nabi Nuh. Seiring waktu, bangsa Semit berkembang menjadi berbagai peradaban besar. Babilonia dan Asyur dengan bahasa Akkadia, bangsa Venesia dengan sistem tulisannya yang kerap menginspirasi alfabet Yunani dan Latin, serta bangsa Arab yang kemudian melahirkan bahasa Arab sebagai bahasa besar dunia. Selanjutnya, karakteristik bahasa Semit. Bahasa-bahasa Semit memiliki ciri khas yang membedakannya dari rumpun bahasa lain. Pertama, sistem akar kata atau triliteral root. Yang dimaksud dengan triliteral root di sini adalah mayoritas kata dibangun dari 3 konsonan, seperti kata kataba yang artinya menulis, bisa membentuk makna lain seperti kitabun
yang artinya buku, atau maktabun yang artinya meja, dan maktabatun yang artinya kantor. Begitu juga dengan kata qara'a dan bahasa yang bisa membentuk makna baru dari huruf yang sama. Karakteristik yang kedua adalah sistem kata kerja bahasa Semit. Memiliki dimensi waktu yang jelas. Misal, fi'il madi menunjukkan waktu yang lampau atau sudah terjadi. Sedangkan mudhari menerangkan waktu atau kejadian yang sedang berlangsung. Dan mustaqbal menjelaskan keterangan waktu atau peristiwa yang akan datang. Ketiga, dari aspek fonologi, bahasa Semit memiliki bunyi-bunyi khas tenggorokan atau al-aswat al-halqiyah yang tidak banyak ditemukan dalam bahasa lain, seperti ain, ha, la, dan kha. Selain itu, bahasa Semit bersifat istiqaqi atau derivatif, artinya mampu membentuk banyak kata turunan dari satu akar kata sekaligus tasyrifi atau inflektif, yaitu kata bahasa Arab mengalami perubahan bentuk sesuai fungsi gramatikalnya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait rumpun bahasa Semit. Secara umum, rumpun bahasa Semit dibagi menjadi 3 cabang besar. Pertama, Semit Timur atau Syarqiyah yang diwakili bahasa Akkadia. Bahasa ini pernah digunakan di Mesopotamia dan menjadi bahasa internasional di zamannya, tetapi kini sudah punah. Yang kedua, Semit Barat Laut atau Gharbiyah Shimaliyah yang mencakup bahasa Kan'an dan Aram. Bahasa Aram pernah menjadi lingua franca di kawasan Timur Tengah. Bahkan, sebagian teks kitab Injil ditulis dalam bahasa Aram. Ketiga, Semit Barat Dayat atau Gharbiyah Janubiyah yang meliputi bahasa Arab dan bahasa Ethiopia. Dari ketiga cabang ini, bahasa Arab menempati posisi paling dominan karena jumlah penutur terbesar dan kedudukannya sebagai bahasa agama Islam. Terkait perbedaan antar bahasa rumpun Semit, meskipun satu rumpun, bahasa-bahasa Semit memiliki perbedaan yang khas, di antaranya bahasa Arab dan Ibrani, sama-sama berbasis pada akar kata atau triliteral, dan sistem kata kerjanya yang serupa. Kata shalom dalam bahasa Ibrani misalnya, berakar sama dengan kata salam dalam bahasa Arab. Selanjutnya, bahasa Arab dan Aram memiliki kedekatan kosakata. Banyak istilah keagamaan dalam tradisi Yahudi dan Kristen yang memiliki padanan dalam bahasa Arab. Yang terakhir adalah bahasa Arab dan Suryani. Sama-sama mempertahankan akar triliteral namun berbeda dalam struktur sintaksis. Bahasa Suryani lebih sederhana dalam beberapa konstruksi, sedangkan bahasa Arab lebih kompleks dan kaya variasi gramatikal. Lalu, apa manfaat kita mempelajari rumpun bahasa Semit? Dalam konteks fikih lughah, pertama, kita bisa memahami asal-usul bahasa Arab secara lebih ilmiah. Kedua, kajian komparatif dengan bahasa Semit lain bisa membantu memecahkan problematika linguistik dalam bahasa Arab. Misalnya, asal-usul kosakata, pergeseran makna, atau pola morfologi. Yang ketiga, kita jadi memahami hubungan erat antara bahasa, budaya, dan agama di kawasan Timur Tengah. Dengan demikian, studi ini memperluas wawasan kita bukan hanya tentang bahasa Arab, tetapi juga tentang peradaban yang mengitarinya. Dari beberapa penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa bahasa Arab adalah bagian dari rumpun bahasa Semit. Bahasa Arab memiliki karakteristik unik, tetapi tetap memiliki hubungan erat dengan bahasa Semit lainnya.
Keunggulan bahasa Arab terletak pada keluasan sistem morfologinya, kekayaan kosakata, serta kedudukannya sebagai bahasa agama Islam yang menjadikannya bertahan hingga kini, bahkan terus berkembang di era modern dan kontemporer. Baik, demikian pembahasan kita tentang bahasa Arab dan rumpun bahasa Semit. Semoga dengan materi kita pada hari ini dapat menambah pemahaman kita tentang akar sejarah bahasa Arab, sekaligus memperkuat kesadaran bahwa bahasa tidak bisa dipisahkan dari budaya, agama, dan peradaban yang membentuknya. Pada video berikutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang dialek atau lahja bahasa Arab. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.